Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1C0263 akan menjelaskan tentang penjabaran dan pengetahuan tentang PPH pasal 21. Di sini ada pokok pembahasannya 1 sampai 4. Pembahasan yang pertama yaitu subjek dan objek PPH pasal 21. Di sini ada subjek PPH pasal 1. PPH pasal 21 pertama adalah pegawai, kemudian penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Kemudian yang ketiga ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi A. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, B. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, C. Olahragawan, D. Penasihat, pengajar, pelatih, E. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. Kemudian ada F. Memberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya. Yang G ada agen iklan, H. Pengawas atau pengelola proyek, I. Pembawa pesanan, J. Petugas penjajah barang dagangan, K. Petugas dinas luar asuransi, dan terakhir yaitu distributor, perusahaan multilevel marketing. Setelah kita menjelaskan tentang subjek setelah itu ada nomor 4 yaitu peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, yang meliputi A. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. B. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjung kerja. C. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan. Dan terakhir yaitu peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Kita masuk ke objek pajak, objek PPH pasal 1. Sedikit saya jelaskan tentang objek PPH pasal 1. Yang menjadi objeknya yaitu adalah penghasilan kita atau penghasilan pribadi setiap individu. Jadi penghasilan itu akan dipotong oleh PPH pasal 21 yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang terkena objek PPH pasal 21 adalah pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Jadi pegawai tetap akan dipotong atau akan dikenakan PPH pasal 21. Kemudian yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur. Kemudian yang ketiga ada penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja berupa pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua. Kemudian yang keempat ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah yang dibayarkan secara bulanan. Kelima ada imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, fee, dan masih banyak sebagainya. Yang keenam ada imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium. Ketujuh ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan. Yang kedelapan ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Kesembilan ada penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, dan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kita masuk ke PTKP PPH pasal 21. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada beberapa penghasilan yang tidak dikenai pajak. Pertama ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Jadi pembayaran asuransi ini tidak dikenai pajak. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang ketiga ada iuran pensiun. Yang keempat ada zakat. Zakat ini tidak boleh dipotong atau dikenai pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir adalah beasiswa. Kemudian kita masuk ke mekanisme dan tarif pemotongan PPH pasal 21. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Pertama,
Wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan 50 juta ada 5%. Sedangkan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta ada 15%. Ketiga yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta ada 25%. Keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Jadi kita harus memiliki NPWP ya jika kita sudah menjadi wajib pajak agar tidak dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Kemudian kita masuk ke kewajiban pemotong PPh pasal 21. Yang pertama ada pemberi kerja. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan. Kita masuk kedua yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah. Termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ketiga ada dana pensiun. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Keempat ada orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dan yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan